Baik, kami sudah mendengar, menyimak, dan juga bertanya kepada para saksi yang dihadirkan pada sore hari ini. Dan kami merasa sangat bersyukur karena saksi-saksi ini menerangkan bahwa terjadi pelanggaran tertentu di tempat-tempat tertentu, seperti di Pandeglang, di Banten, di Gunung Kidul, di Jogja, di Medan, dan lain-lain. Tapi hampir semua mengatakan sudah melapor kepada Panwas dan kepada Bawaslu dan sudah ditindaklanjuti. Artinya persoalan itu memang sudah selesai. Jadi tidak bisa lagi dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Ada dua mengatakan hanya melapor kepada DPC PDIP Perjuangan, tapi tidak tahu apakah DPC PDIP di tempat itu melaporkan kasus itu ke Bawaslu, ke Panwas, Bawaslu di kabupaten dan seterusnya, itu tidak mereka ketahui. Jadi kalau yang selama ini didalilkan oleh para pemohon, khususnya pemohon 2, bahwa mereka akan membuktikan terjadinya pelanggaran TSM terstruktur, sistematik, masif dengan hanya menghadirkan 7 orang saksi, dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Ya. Pasif itu kalau di pilkada itu setengah dari kecamatan yang ada di kabupaten kota. Kalau terjadi itu, maka terbukti ada pelanggaran secara TSM. Tapi dalam kasus Pilpres, daerah pemilihannya kan 38 provinsi. Sementara yang terjadi ini tadi di satu desa di Kabupaten Pandeglang, di satu tempat di Gunung Kidul, di satu tempat di mana tadi Jawa yang ibu-ibu itu? Gunung Kidul. Nah, jadi sebenarnya kalaupun itu ada, sama sekali tidak menunjukkan bahwa telah terjadi satu pelanggaran secara terstruktur, sistematik dan masif di seluruh wilayah Indonesia. Tadi hanya ada 2 kasus, ya, satu di Pandeglang, satu di Medan. Orang memberi sembako yang bukan sembako, beras yang ada gambar stiker Prabowo Gibran. Tapi ketika ditanya siapa yang ngasih itu, dia bilang kami nggak tahu. Yang ngasih itu hanya seorang pensiunan TNI namanya Yosef. Tapi apakah dia berafiliasi dengan partai tertentu, ataukah dia adalah bagian dari tim kampanye nasional paslon tertentu? Orang itu mengatakan kami juga tidak tahu. Dan satu lagi dibawa karung berasnya ke dalam, tapi dikatakan juga tidak ada janji apa-apa, harus memilih pasangan-pasangan calon tertentu. Tapi berasnya ditinggal aja di rumahnya dan dibawa ke ruang sidang ini. Jadi kalau terjadi misalnya pembagian sembako yang dikatakan terstruktur, sistematik dan masif, hanya 2 kasus seperti itu, dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Karena bukti pelanggaran TSM itu adalah bukti kuantitatif, bukan bukti kualitatif. 2 karung beras dibawa ke sidang MK ini mau digeneralisasi terjadi pelanggaran masif di seluruh Indonesia, saya kira sangat jauh dari kenyataan. Jadi kami tidak khawatir dengan saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan. Kami tetap berkeyakinan bahwa tidak cukup bukti untuk mengatakan adanya pelanggaran TSM dalam Pilpres yang lalu. Terima kasih banyak.